Halo teman-teman, selamat datang di channel Dimap. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Riders of Justice, yang dimana film ini berlatar di Denmark gitu ya, karena emang film ini juga dari sana sih. Dan film ini tuh banyak sekali pelajarannya gitu yang bisa kita petik. Dan ya tanpa perlu banyak spoiler di awal, langsung saja kita menuju videonya. Di awal film terlihat abah-abah bersama keponakannya yang bernama Matilda, dan si abah ini ingin membelikannya sebuah sepeda untuk hadiah Natalnya. Namun dia ini menolaknya karena ibunya dia ingin berwarna biru. Alhasil mereka pun pergi. Scene pun beralih pada saat ini, yang dimana lihat bahwa seseorang dengan pantat yang terbuka tengah mencuri sepeda berwarna biru tersebut. Lalu setelah itu, Matilda yang sudah cukup besar dengan badan gempal yang akan berangkat menuju sekolah dengan diantarkan si ibu karena sepeda miliknya sudah dicuri di taman. Lalu si ibu pun terlebih dahulu menelpon si ayah yang bernama Markus, dan si Markus ini mengabari bahwa dia tidak bisa pulang kali ini karena dia diperintahkan untuk menetap 3 bulan. Lalu pada saat yang sama saat mereka akan pergi, mobil ini pun mogok. Alhasil si ibu pun berniat untuk mengajak anaknya ke stasiun kota untuk bersenang-senang. Scene beralih pada mereka yang sedang mempresentasikan hasil survei penelitian mereka tentang kaki pengkor dan tuli mempengaruhi sebuah kecelakaan lalu lintas, yang lantas itu membuat mereka dipecat hari itu juga. Dia pun pulang menggunakan kereta pula. Namun terlihat sekilas bahwa dia melihat bapak-bapak jangkung gede berotot di sana, dan seseorang yang membuang makanan atau roti lapis gitu ya, serta jus yang masih penuh ke dalam tempat sampah. Dia pun keluar dari kereta. Tak lama datanglah Matilda beserta ibunya. Lantas Otto pun memberikannya tempat duduk. Dan tiba-tiba terjadilah sebuah kecelakaan di sana, dan yang meninggoy hanyalah orang yang berada di kursi si ibu. Aduh. Kabar itu pun sampai ke telinga si ayah. Begitu bersedihnya dia karena mengetahui bahwa istrinya sudah tak ada. Dia pun langsung dipulangkan saat itu juga. Sementara di rumah sakit, Otto yang akan pulang terlebih dahulu melihat Matilda yang sangat bersedih dan psikis yang terganggu. Begitu pula si ayah yang merenung dan terlihat putus asa. Sesampainya Otto di rumahnya, terlihat di sini bahwa tangan kanannya mengalami cacat di sana. Saat dia sedang menonton TV, dia pun melihat berita yang rupanya bapak-bapak jangkung badak tersebut merupakan satu-satunya saksi di sebuah persidangan geng motor, dan dia bernama The Eagle, dan diyakini sudah die, sehingga orang yang menjalankan sidang tersebut kemungkinan besar akan dibebaskan. Lantas si Otto yang memiliki kepekaan berlebih serta kepo pun langsung mencari kebenaran tersebut. Dan terlihat sekilas mengenai foto keluarganya. Kembali ke rumah sakit, si ayah yang sampai pun langsung menemui anaknya. Dan terjadi adegan haru di sini. Setelah itu dia pun meminta untuk melihat istrinya yang jasadnya kini sudah tak utuh lagi. Keesokan harinya, Otto yang melihat kejanggalan pun langsung melaporkannya pada polisi, yang dimana dia menduga bahwa itu bukanlah kecelakaan, melainkan teror. Dan dia pun melaporkan bahwa ada orang mencurigakan yang keluar tepat sebelum kecelakaan itu, yang dimana dia mencurigai seseorang yang membuang roti lapis Joe dan minuman yang masih utuh. Karena itu makanan yang memiliki harga yang cukup mahal, sehingga kemungkinan dia menyimpan bom di sana. Lantas itu membuat polisi itu ingin mengeluarkannya saat itu juga gitu. Oke, lanjut.
Di sisi lain, Matilda di sini terlihat bahwa dia memiliki kebiasaan, yaitu mencatat segala macam hal yang dia ketahui dan dia melakukan cocokologi saat sebelum kecelakaan itu terjadi. Dan kekasihnya menyemangatinya melalui WA. Setelah itu, saat dia akan pergi ke sekolah, terlihat bahwa hubungan dia dengan anaknya yang tidak akur karena telah lama meninggalkannya, sehingga belum ada ikatan yang kuat di sana. Lalu diperlihatkan sekilas yang dimana Otto meminta bantuan pada Lennart, yang dimana Lennart ini merupakan orang yang sangat pandai dalam hal meretas server-server gitulahnya. Otto pun memintanya untuk meretas server fitness milik bapak-bapak jangkung badak tadi atau The Eagle, untuk mengetahui identitas dan kebiasaannya menggunakan posisi treadmill, sehingga dia bisa mengetahui posisi duduk si bapak itu. Lalu Lennart pun menyetujuinya. Setelah itu, Markus dengan Matilda yang berada di gereja, dan ibu-ibu itu pun ceramah yang dimana justru membuat Matilda semakin ingsrek-ingsrekan. Saat malam harinya yang dimana Matilda semakin bersedih dan tak karuan setelah mendengar ceramah di gereja, Markus pun langsung menyemangatinya dan berkata bahwa yang dikatakan di gereja itu lebih banyak omong kosongnya. Maka dari itu, tidurlah dan hitung mundur dari 500, maka kau akan tertidur. Tak lama datanglah Otto dan Lennart. Markus pun bertanya mengenai bagaimana mereka bisa mengetahui alamatnya. Namun itu langsung dipotong oleh Otto, yang dimana itu bukan murni kecelakaan. Alhasil Markus pun mengajaknya ke gudang. Lalu di sini Otto pun memberikan beberapa informasi data yang telah mereka retas. Otto pun melakukan cocokologi yang dimana The Eagle sudah berada di treadmill yang sama dan seharusnya dia duduk di bangku ini. Ditambah dia melihat orang mencurigakan yang membuang roti lapis utuh secara roti itu mahal gitu, serta minuman yang masih penuh, dan dia keluar tepat sebelum kecelakaan itu terjadi. Markus pun bertanya mengenai identitasnya yang membuang roti tersebut, dan Otto pun memberitahu bahwa orang yang handal untuk melakukannya sedang berselisih dengan mereka. Markus pun berkata selesaikan perselisihannya, lalu carilah identitasnya. Lalu mereka berdua pun pulang. Keesokan harinya yang dimana Markus bersama Matilda sedang ditawari untuk melakukan terapi psikis setelah terjadi kecelakaan. Matilda yang setuju pun langsung dipotong oleh ayahnya dan berkata bahwa itu dirasa tak butuh. Lalu mereka pun pergi. Lalu saat malam harinya yang dimana Matilda pulang apel bersama pacarnya, si ayah pun mendatanginya dan memarahinya karena tidak menghubunginya setiap 15 menit. Dia pun langsung meneriakinya dan menyuruhnya masuk. Sirius pun langsung berkata bahwa tak pantas untuk meneriaki Matilda, ditambah dia sedang seperti ini. Dan his name is John C. Si ayah pun meminta maaf padanya dan dia pun tak tahu bahwa itu adalah pacarnya. Matilda pun memarahinya karena si ayah pergi terlalu lama hingga tak mengenalinya. Keesokan harinya yang dimana Otto dan Lennart membujuk Emmenthaler selaku orang yang pandai dalam men-scan seseorang dengan memberinya pizza. Lalu Emmenthaler pun menemukan seseorang yang cocok dengan foto tersebut sebesar 99,21%. Namun yang dia dapat justru bertempat tinggal di Kairo, Mesir. Lennart pun langsung marah dan mengata-ngatainya karena itu sangat jauh dari sini, dan terjadilah keributan di sana antara mereka berdua. Dan Otto lah selaku penengah di antara mereka berdua. Lennart pun memintanya untuk menurunkan persentasenya agar bisa menemukan seseorang yang berasal dari Denmark. Namun Emmenthaler berkata bahwa itu tidak mungkin tepat jika diturunkan, dan tidak ada yang lebih cocok dibandingkan dia. Karena terus ditekan, akhirnya dia pun menurunkannya menjadi 95%. Lalu dapatlah seseorang yang dimana orang tersebut kembali ke Markus. Dia pun meminta maaf kembali padanya dan mengajak pacarnya untuk makan malam bersama agar dia bisa meminta maaf secara langsung.
Kembali mereka bertiga. Setelah itu mereka bertiga pun mendatanginya kembali. Lalu mereka bertiga pun menunjukkan hasil yang mereka temui, yang dimana orang tersebut bekerja sebagai ahli listrik di kereta api, anggota geng motor, serta melakukan kejahatan-kejahatan lain seperti narkotika atau senjata api ilegal. Dan bukan hanya itu saja, orang itu pun bersaudara dengan orang yang sedang menjalani sidang tersebut, yang bernama Knut. Alhasil mereka berempat pun langsung menuju rumahnya untuk mengetahui kejelasan. Sesampainya di sana, yang dimana Markus ingin meminta informasi mengenai kecelakaan tersebut, tiba-tiba ya Markus pun kembali dan dengan mudah dia membunuhnya. Mereka bertiga pun panik dibuatnya. Leonard pun langsung berinisiatif untuk menghilangkan DNA atau sidik jari di sana. Lalu saat di dalam, terlebih dahulu dia melihat seorang pria telanjang di sana. Lalu mereka pun pulang. Sesampainya Markus di rumahnya, dia pun langsung meminta maaf kepada Sirius. Lalu saat makan malam, Sirius pun bercerita dan berkata bahwa ibunya merupakan seorang psikiater dan mereka membutuhkannya. Matilda pun setuju dan justru menyuruhnya untuk mendatangi psikiater atau orang ahli gitu ya, agar psikis mereka bisa kembali sehat. Namun lagi-lagi si ayah menolaknya karena ibunya itu tak dibutuhkan. Matilda pun langsung ngambek dan pergi meninggalkannya. Setelah itu terlihat di berita yang dimana ketua geng yang sedang di persidangan itu dibebaskan, dan dia pun diwawancarai mengenai perayaan kebebasannya. Namun saudaranya baru saja meninggal. Namun seperti tak ada merasa bersalah, dia pun tetap akan merayakannya, yang justru membuat si Markus ini semakin murka.